Pemirsa, akankah Undang-Undang MD3 ini akan merubah konstelasi politik? Itu pembahasannya nanti akan panjang, selama 1,5 jam ke depan kita akan membahasnya. Kita masuk ke yang tadi sempat terhenti karena break, Mas Lusius, begitu. Bicara soal Golkar, ada penolakan di satu sisi, sementara satu sisi ketumnya minta ada pergantian, begitu. Katanya sudah ada keputusan dalam rapat pleno di DPP. Apa yang Anda baca di balik dinamika yang terjadi di internal Golkar ini? Saya kira memang umum di DPR gitu ya, bahwa posisi-posisi yang kemudian ditempati oleh kader-kadernya itu memang kemudian merupakan hak partai gitu ya, untuk kemudian menempatkan orang-orangnya. Tapi kembali lagi ada sistem yang kemudian berlaku di DPR karena ini lembaga publik, ini lembaga negara, yang kemudian tidak bisa begitu saja diintervensi oleh kebijakan-kebijakan partai tanpa alasan-alasan yang kemudian sudah diatur oleh Undang-Undang MD3. Saya kira di situ kesulitannya. Mungkin niat dari Pak Airlangga ini untuk refresh gitu ya orang-orangnya yang duduk. Ada yakin niatnya hanya ansih refresh karena banyak sekali juga informasi. Bisa ada kepentingan politik, misalnya ada perbedaan soal dukung-mendukung gitu ya. Bisa saja gitu, dan itu biasa saya kira gitu ya di partai-partai. Maksudnya dukung-mendukung gitu. Siapa nih? Misalnya mungkin Pak Mahyudin dulu tidak ada dalam gerbong Pak Airlangga waktu menyukseskan Pak Airlangga untuk menjadi ketum gitu ya. Itu saya kira sangat mungkin terjadi gitu, dan pertimbangan itu saya kira milik Golkar. Tapi poinnya saya kira gitu, ada aturan-aturan yang kemudian tidak bisa begitu saja dipaksakan atas nama kepentingan partai politik seperti itu. Dan dalam hal ini saya kira proses penggantian itu memang bermasalah karena tidak disiapkan ruang di Undang-Undang MD3 untuk partai bisa begitu saja mengeksekusi keinginannya mengganti orang-orang di level pimpinan di MPR maupun di DPR gitu ya. Ada syarat-syarat yang sudah dengan tegas dijelaskan gitu di undang-undang soal apa saja yang kemudian memungkinkan seorang pimpinan MPR gitu boleh diganti atau diberhentikan gitu. Tapi saya kira selama kemudian alasan-alasan yang disampaikan atau ditentukan oleh undang-undang itu belum terpenuhi, memang susah untuk mengeksekusi keinginan dari Partai Golkar itu. Kembali tadi, komunikasi saya kira penting untuk diselesaikan dulu di internal sebelum kemudian itu dilempar ke publik. Tapi memang saya kira Golkar selalu punya kehebatan untuk melempar segala sesuatu gitu dan bisa melakukan dengan cepat gitu ya. Baik. Oke, saya kembali lagi ke Mas Doli. Mas Doli, sebetulnya ini sempat dibicarakan sekali tidak sih empat mata antara ketum dengan Pak Mahyudin begitu? Karena semua Anda tadi mengatakan di pleno fine-fine saja, tapi ternyata Pak Mahyudinnya sendiri menolak begitu. Pak Mahyudin bahkan menolak secara gamblang, mengatakan bahwa jabatan yang akan dipersiapkan untuk dirinya ke depan, ini kalau istilah saya ya, itu belum benar-benar ada begitu. Bukan terus kemudian tidak menjadi wakil ketua MPR tapi akan menjadi menteri seperti itu. Tidak seperti itu, tapi hanya nanti akan dialokasikan kalau ada ruang. Sementara kita tahu bersama bahwa Pak Jokowi tidak mungkin lagi melakukan reshuffle di ujung-ujung seperti saat ini. Ya, pertama saya ingin jelaskan kemarin sebetulnya ini tidak ada kaitan politik pasca Munas ya. Karena sama sekali. Banyak pihak yang membaca seperti itu. Pak Mahyudin memang bukan orangnya Pak Airlangga, dia adalah orangnya Pak Setnov begitu. Atau paling tidak bukan orangnya Pak Airlangga. Enggak, saya kira gini, proses Munaslup kemarin itu kan semuanya sudah sepakat dan kita satu suara aklamasi mendukung Pak Airlangga. Semua faksi yang disebutkan, faksi A, B, C dan segala macam itu, kemarin kita sudah bertekad bahwa memang kondisi partai kita pada saat itu sangat terpuruk dan kita harus bangkit. Akhirnya kita semua sepakat mendukung Pak Airlangga. Jadi sebetulnya tidak ada dampak politik dari dukung atau tidak mendukung Pak Airlangga karena semua pada saat itu sudah sepakat mendukung. Makanya nggak ada kandidat lain pada saat itu kan, kita sepakat Pak Airlangga jadi ketua umum. Itu satu. Nah yang kedua, ini persoalan antara memperhadapkan ya antara etis organisasi dengan aturan perundang-undangan. Tadi misalnya dijelaskan ya, walaupun kemarin pemilihan itu sistem paket ya, antara KMP dengan KIH, paket-paket itu kan sebenarnya mewakili fraksi dan partai masing-masing. Ya kan? Pak Mahyudin itu kan nggak mungkin dia berada di situ kalau tidak direkomendasi oleh Partai Golkar gitu.
Nah, walaupun kemudian dipilih semua. Jadi kalau misalnya kemarin yang pilih bukan Pak Mahudin, yang Pak Setia Novanto misalnya, ya Pak Setia Novanto yang jadi. Dan mereka itu datang ke sana, ada di sana, terpilih di situ tuh karena memang karena partai yang mengusulkan. Iya. Nah, tinggal kan persoalannya sekarang ketika partai ingin menarik, gitu kan, harusnya kan memang tinggal patuh atau tidak, itu kan kader itu. Tapi khusus untuk case ini, nggak hanya sekedar partai bisa menarik seperti itu saja, walaupun secara tadi saya katakan dalam proses di organisasi sudah cukup lengkap, gitu ya. Tapi ternyata di undang-undang nggak bisa. Nggak bisa. Makanya sekarang saya mengatakan kuncinya memang tergantung Pak Mahyudin dan partai politik, ya. Ya kalau memang mau main kasar, tapi kita nggak mau itu, ya kan. Bisa ada dengan cara yang lain. Yang paling soft itu adalah Pak Mahyudin mengundurkan diri. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kemarin proses yang terjadi di rapat pleno itu menjadi smooth karena memang ketua umum kita menyampaikan sudah ada komunikasi. Jadi ya ketika ketua umum mengatakan sudah ada komunikasi dan sudah kesediaan dari Pak Mahyudin, saya kira kan nggak ada persoalan lagi yang terjadi. Karena artinya proses etis organisasi itu sudah terjadi kan, Pak Mahyudin mengundurkan diri dan segala macamnya. Atau ada kemungkinan memang sudah ada komunikasi, sudah smooth komunikasi ketum dengan Pak Mahyudin, tapi terus kemudian ada perubahan last minute begitu dari Pak Mahyudin. Itu yang sampai saya sekarang kira harus bagaimana? kita dudukkan, ya kan? Dan saya sepakat tadi kita nggak mau persoalan yang menurut sebetulnya ini kan tidak terlalu besar. Jauh lebih kecil dibandingkan persoalan kami sebelumnya 1 tahun 2 belakangan ini, gitu ya. Apalagi sekarang ini kan kita masih dalam posisi yang semangat-semangatnya melakukan konsolidasi, merecovery, ya. Saya kira kami semua sih menginginkan ini bisa cepat selesai. Dan kecuali kalau tidak hati-hati tadi. Ya, kecuali kalau tidak hati-hati. Jadi kami sangat hati-hati soal ini. Sangat hati-hati begitu ya. Tidak boleh menyepelekan, tidak boleh menyepelekan walaupun ini hanya satu orang. Betul. Ya, tadi ada beberapa poin yang saya garis bawahi dari Anda, Mas Said. Pertama adalah Anda sangat concern terhadap ini mekanisme pada saat dulu KMP, KIH begitu ya, paket dan lain sebagainya. Tapi bukankah itu sudah usang? Toh paket itu sudah tidak ada lagi. Berarti memang tidak terikat lagi. Bisa dong tangan partai sewaktu-waktu bisa menarik, bisa menaruh kadernya untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu di legislatif. Ya, kerjasama politik seperti KIH, KMP boleh setiap waktu ada, setiap waktu hilang, setiap waktu bubar, nggak ada masalah. Itu bukan norma hukum, gitu. Itu kesepakatan politik, gitu. Di antara partai-partai membentuklah koalisi-koalisi ini kan, karena ada Pilpres dulu 2014. KIH, KMP-nya nggak ada masalah. Tapi paketnya tetap masalah karena dia diatur oleh undang-undang. Dia bukan diatur oleh KMP dan KIH, dia diatur oleh undang-undang. Cuma yang mengusungnya itu ada 2 poros besar saat itu yang muncul dan mengklaim dirinya sebagai kelompok KIH dan KMP. Kan begitu. Nah, maka betapapun KIH dan KMP kita katakan hari ini sudah tidak ada, ya, itu sudah usang dan sebagainya, paketnya nggak usang karena undang-undangnya mengatakan begitu, gitu loh. Nah, kemudian baru sekarang ini ada perubahan. Nah, tetapi soal kesepakatan ini juga sekaligus saya merespon apa yang disampaikan Mas Doli tadi, ya. Apakah sudah ada kesepakatan dari Golkar dulu mengusung Pak Mahyudin, ada kesepakatan bahwa semua akan memilih dari semua faksi memilih Pak Erlangga. Ada kesepakatan Pak Mahyudin dengan Pak Erlangga belakangan ini katanya untuk mereka dia siap mundur dan sebagainya. Ini politik. Politik itu menjadi bermasalah karena memang kesepakatan itu oleh orang politik jarang untuk dilaksanakan. Yang ada kesepakatan itu diingkari, maka muncullah konflik-konflik. Gitu. Jadi permasalahan yang muncul selama ini publik serap, ya, dari DPR kayak dari istana dan segala macam, itu karena ada kesepakatan janji-janji yang dinodai. Iya dong. Janji KMP dulu kan bubar karena nggak sepakat toh. Yang disepakati diubah, diingkari kan gitu. Saya nggak mau bicara diingkari itu benar atau salah, saya bukan bicara benar salah, tapi fakta bahwa itu karena diingkari kan begitu. Nah, sekarang misalnya Pak Mahyudin tadi misalnya dikatakan dulu diusung oleh Golkar, iya, tapi bisa nggak Golkar sendirian? Nggak bisa. Gitu loh, memang dari Golkar, ya wong dia orang Golkar itu sih nggak usah kita berdebat. Tapi dia masuk menjadi dalam satu dari paket itu, dari berapa 5 orang ya saat itu.
di MPR itu memang dari Golkar, tetapi Golkar bukan satu-satunya yang mengusung Pak Mahyudin untuk bisa dipilih, gitu loh maksud saya, gitu kan? Karena dia harus diusung oleh sistem paket tadi, gitu, maksud saya itu. Mengalahkan paket KIH pada saat itu. Nah, maka kemudian ketika sekarang Pak Mahyudin itu ingin diganti misalnya, yaitu kedudukan itu harus atas persetujuan Pak Mahyudin juga, karena dia sudah dipilih oleh paripurna. Saya bukan dipilih oleh Golkar, saya dipilih oleh paripurna, dan itu bukan hanya DPR, tapi juga lembaga DPD. Sekarang di mana DPD dikasih peran untuk menentukan pimpinan MPR? Kan nggak fair ini. Gitu loh. Itu masalah lain. Ya, tapi maksud saya ini suatu masalah gitu. Kok sekarang yang ribut cuma di DPR terhadap pengisian posisi MPR. Di MPR ada DPD, DPD juga punya suara ini sebetulnya gitu loh. Untuk bereaksi terhadap soal itu. Tapi saya belum menangkap ada respon-respon dari DPD soal itu. Nah, maka kalau saya kaitkan sedikit ke Pak Cuncun tadi di awal soal pengisian Pak Muhaimin gitu ya di sini. Itu kan dulu memang bukan sistem paket. Tapi ini lagi-lagi adalah kesepakatan yang dibikin nih. Yang bisa saja besok juga diingkari lagi gitu loh. Cuman saya menyayangkan begini. Kenapa kemudian suatu masa jabatan, dalam suatu periode pemerintahan, dalam suatu periode masa jabatan, itu dilakukan perubahan undang-undang untuk kepentingan pada saat itu. Itu yang keliru sebetulnya. Anda membacanya MD3 seperti mestinya kalau mau dilakukan suatu perubahan, dia berlaku untuk periode berikutnya, bukan untuk dirinya sendiri. Kalau begitu berarti dia membuat hukum untuk dirinya sendiri. Tapi kalau itu berlaku pada periode pasca pemilu berikutnya, misalnya begitu kan, itu lebih fair. Itu saya rasa yang banyak juga diadopsi di Amerika. Kalau dia membuat satu sistem undang-undang misalnya, maka itu nggak berlaku pada periode itu. Tapi nanti kita bicara pasal-pasal kontroversial di MD3 ini. Namun sebelum saya break, saya ingin minta lagi pandangan Anda singkat saja soal kalau kemudian nanti akhirnya tidak mau mengundurkan diri dan tidak mungkin juga berhalangan tetap begitu ya. Lalu kemudian Golkar memutuskan untuk mencabut keanggotaan, itu mungkin saja terjadi seperti yang dilakukan PKS terhadap Fahri Hamzah. Maka mundur lagi. Kalau kemudian dipecat, maka dia kehilangan hak untuk menduduki jabatan itu, gitu ya. Kalau dia dipecat, karena kalau dia bukan anggota Partai Golkar, maka atas alas partai mana dia bisa duduk di situ kan? Tapi gitu. Fahri Hamzah tetap ya menduduki pimpinan DPR. Saya mau ke situ. Maka posisi dia ada di situ karena Golkar. Sekarang kalau Golkar memecat, undang-undang partai politik juga mengatur. Kalau orang kan ya undang-undang partai politik orang diatur, anggota itu merasa dia diberlakukan secara nggak adil, dipecat tanpa alasan yang jelas dan sebagainya, dia bisa menuntut dan itu harus diputus di mahkamah partai misalnya. Kalau itu terkait dengan perselisihan juga bisa itu. Jadi perselisihan itu bukan hanya kepengurusan, bisa juga perselisihan karena anggota yang dipecat secara semena-mena menurut dia, terus kemudian dia mengajukan komplain. Gitu. Itulah yang terjadi oleh Fahri Hamzah. Fahri Hamzah begitu, karena nggak clear di mahkamah partainya, ya dengan nama berbeda di PKS itu, karena nggak clear di situlah, maka dia bisa bertahan di situ. Gitu. Nah ini juga makanya kalau sekarang bisa nggak kalau sekarang Pak Mahyudin dipecat, pertanyaan pertamanya atas alasan apa? Salah dia apa? Kalau dia bilang, oh dia nggak loyal karena diminta mundur nggak mau mundur, loh dia bisa mengatakan saya dipilih oleh orang-orang yang dipilih oleh rakyat. Jadi kalau kita anggap kita punya sekian ratus juta rakyat, 250 juta misalnya begitu, ini terhimpun semua di DPR dan DPD. Terus kemudian juga dikemukakan mereka ini yang memilih saya. Dan akhirnya tetap Fahri Hamzah kedudukannya dia sebagai pimpinan DPR saat ini. Baik, menarik sekali. Nanti kita akan mulai bahas soal beberapa pasal kontroversial di Undang-Undang MD3 yang berbuah pada uji materi. Bahkan dilakukan uji materi kabarnya sebelum undang-undang tersebut dinomorin. Sampai sebegitunya rakyat ingin menolak eksistensi dari undang-undang MD3 ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi.